Kanker hidung. Ah. Kalau menyebar sampai ke telinga sebelah kanan, membesar seperti ember, apakah masih layak Tuhan kau itu kau sembah? Puji Tuhan aja lah. Maksudnya Semoga apa? aja. Semoga aja masih bisa, karena ya tetap aja melekat dalam hati nama Tuhan Yesus. Masih bisa ndak dia lari kalau ada anjing gila dari belakang kalau hidungnya sebesar drum? Gak bisa lah, kan berat. Masih bisa? Masih bisa atau tidak bisa? Bisa. Bisa? Tapi nggak kencang larinya. Digigit ndak dia sama anjing gila? Iyalah. Kalau sudah digigit kena nggak dia rabies? 50-50. Ini yang mau kau tuhankan sifatnya Tuhanmu kayak gitu? Bang Juma, jangan dia menjatuhkan ya. Bukan menjatuhkan. Tuhan itu maha besar. Itu terjadi. Pengakuan di dalam kitab yang Anda pahami itu, di dalam Alkitab, Tuhan itu maha besar. Itu tidak bisa Anda pungkiri. Coba Anda lihat dalam Mazmur 96 nomor 4. Sebab Tuhan itu maha besar. Bayangkan itu betisnya Tuhanmu. Bagaimana itu ininya mamanya ketika dia keluar, Tante Maria ketika keluar yang maha besar lewat itunya? Langsung robek. Gimana itu? Bang Juma, aku mundur dulu Bang Juma, aku cabut dah. Pusing dia. Ya ceritanya. Kenapa? Tuhan itu maha besar, itu tidak bisa kita pungkiri. Iya. Sedangkan kau menuhankan Yesus. Kalau dia maha besar, kira-kira giginya itu sebesar apa? Aduh. Sekop. Sebentar dulu Bang Juma sebentar dulu, aku kasih tahu dulu kawan-kawan yang di bawah nih yang tapping nih. Nggak usah kasih apa-apa Ji. Aku nggak butuh itu ya. Cuma aku pengen sama Bang Juma aja. Itu dia. Butuh koin tidak. Aku nggak butuh yang tapping di bawah, kawan-kawan di bawah itu jangan kirim apa-apa ya. Aku cuma pengen penjelasan sama Bang Juma. Itu aja. Terima kasih. Itu dia. Makanya saya katakan Tuhan itu tidak bisa disifati dengan sifat makhluk. Jadi kalau Tuhanmu seperti itu modelnya terus dikatakan maha besar, raksasa dong dia. Iya. Iya kan? Iya, mulai terbuka nih kepalaku sekarang nih dari semalam itu. Dari itu yang dia. Bilang gila, terus pakai sendal sebelah kiri. Sekarang percaya ndak di dalam Lukas 2 itu kalau Tuhanmu itu disunat pada hari ke-8? Percaya nggak? Iya. Percaya kan? Nah, iya. nonotnya yang disunat itu maha besar juga. Iya, udah gede disunat. Lalu disunat pakai gunting apa? Kapak kali ya? Berarti guntingnya lebih besar toh daripada itunya? Iya. Ini bukan menghina, enggak, ini cuman merangsang otak kita itu untuk berfungsi. Berarti ada yang pernah melihat nonotnya Tuhanmu, betul? Iya, pengikutnya. Mati meja. La haula wala quwata illa billah. Otak. Itu kalau dia pipis itu bisa satu sungai itu, betul? Bang Juma jangan jatuhin please. Mau kayak mana? Memang sudah sifatnya kayak begitu. Belum lagi matanya. Mati meja. Coba kau bayangkan itu matanya maha besar. Kalau dia berkedip, baru berkedip sebelah ke kamu.
Hambaku. Nah, kedipkan matanya samamu. Ting, mati meja. Gimana mata besar? Nah, kalau dia becekang, kenapa itu? Apa bahasa Indonesia itu becekang? Kalau menangis Ki Gurunda bagaimana Mikul? Banjir di rumahnya. Belean. Nah, kalau kena belean matanya gimana toh? Ya sebesar kerak nasi apanya? Kalau menangis Ki, kedong menangis Ki. Kan Tuhanmu 100% manusia, maka kamu harus sifatnya itu harus manusia, siapa suruh? Makanya Tuhan itu di agama Yahudi dan di Islam juga itu Tuhan tidak serupa dengan manusia. Lah Tuhanmu bukan serupa lagi, tapi jadi manusia. Ayo, siapa suruh? Si aku datang besok. Sebentar dulu Ji. Buat ini kawan-kawan itu jangan nuduh-nuduh saya naik nyari koin. Tidak, saya tidak cari koin. Di sini saya pengen ngobrol sama Bang Juma. Saya nggak butuh koin. Kenapa kau tanggapi yang dibawa sih? Enggak, benar itu ada yang bilang saya itu naik di. Ya udah kau turun di bawah lah, ajak dia ngobrol. Saya di sini mau ada penjelasan dari Bang Juma, tapi jangan sampai ngejatuhin. Ya nggak menjatuhin, cuman tarafnya ini sekarang adalah taraf penyadaran akal sehat bahwa Tuhan itu mustahil manusia. Itu tadi. Kamu tahu ikan bandeng? Tahu. Banyak tulangnya? Banyak. Kalau kira-kira yang kau sembah itu makan ikan bandeng, keselak, gimana cara ngobatinnya? Nggak bisa lah, kan udah kasih air panas. Kasih air panas, melepuh lidahnya. Tidak, yang tidak terlalu air panas melepuh lah lidahnya. Kena sariawan lagi dia. Dibawa lagi minum vitamin C, dibawa lagi ke rumah sakit. Nah, tinggi gulanya, kena penyakit gula kering, kurus lagi dia. Mana tuh? Disusahin lagi ibunya. Bapak tirinya hanya kerjanya kayak begitu, keluar biaya segala macam, membiayai. Tuhan apa ini Tuhan? Tuhan itu mengurusi makhluknya, bukan dia yang diurus sama makhluk. Kayak gula kering, kodong. Iya, anak kena gula kering, ditambah lagi urat asam, selesai sudah. Kena lagi sakit gigi, mati meja. Asam urat jangan dibalik-balik. Asam urat. Aduh. Bang Juma. Makanya kok jangan menuhankan manusia, pengikut. Jangan menuhankan manusia, bro. Bagus kalau ada BPJS-nya. Ya kalau tidak ada, ini aja. Kata si Luga banyak donaturnya. makanya itu nggak boleh kita itu menuhankan manusia atau menganggap Tuhan kita itu jadi manusia, karena kalau dia jadi manusia berarti sifatnya sifat manusia. Iya kan? Iya. Nah, itu dia. Gimana dong? Kalau dia jalan tidak pakai sendal, tusuk paku, infeksi dia. Nggak Kena kebayang tetanus. kalau dia kena penyakit ambeien. Itu bahayanya, saudaraku ya. Jadi saya rasa berpikirlah baik-baik ya. Apakah benar? Karena setiap manusia itu punya potensi mengalami hal tersebut. Ditusuk paku, Bang Juma izin. Kena diare. Bang Juma izin. Ya. Yang tadi penyampaian tentang apa namanya yang disampaikan sama kawanku tadi itu yang tentang bahasa Arab itu lupa aku, nggak ngerti juga sih itu Bang. Iya, hadits. Hadis, bilang saja hadis. Ya, saya dengar Kenapa? tadi itu saya sangat menyimak. Maaf nih Bang Juma, saya nyalakan sampai saya tuh ajak tadi
si kawang yang tadi itu buat barengan login kan, saya di bawah tapping. Nah, tapi nggak pernah dijawab. Nah, itu dari awal Bang Juma menjelaskan tentang Adit tadi itu udah bergetar, itulah benar juga siapa yang disampaikannya gitu. Sangat-sangat masuk di akal gitu. Tapi untuk melanjutkan suatu kemauan saya untuk menjadi muslim belum dulu Bang Juma. Saya masih... Nah, kenapa? Tunggu Tuhanmu kena infeksi. Tidak. Infeksi saluran pencernaan. Tidak, Ji. Tapi saya cuma pengen terus mengikuti dulu penyampaian perbedaan yang Bang Tunggu Juma kalau usus turun hernia yang menyamakan tentang Bible dengan yang Al-Quran gitu, biar dengan Alkitab saya dengan Al-Qurannya Bang Juma gitu, mungkin ada kesamaan atau dengan dari Lukas terus Yohanes terus pokoknya yang semuanya itu harus ada mencakup kesamaannya. Kalaupun sama nanti dalam isi Bible dengan isi yang di Al-Quran, saya siap ada di depan Bang Juma. Salah begitu. Anda membandingkan antara Al-Quran yang wahyu dari langit dengan buku yang dihasilkan dari pengabaran. Dari orang-orang yang ada dikumpulkan berita-berita lalu dibukukan. Itu surat kabar namanya, atau majalah, atau karya ilmiah atau karya tulis. Jangan Anda bandingkan dengan Al-Quran. Tidak cocok itu. Jadi kalau Anda ingin mengatakan nanti Anda bersyahadat ketika ada kesamaan, ya mau disamakan seperti apa? Al-Quran tidak akan pernah berubah. Yang punya potensi untuk berubah menyamai Al-Quran hanya kitab saudara, karena dia selalu direvisi. Kalau Al-Quran tidak pernah direvisi dia. Iya sih, pernah dengar itu yang direvisi itu. Nah, itu dia makanya. Yang pada intinya kebenaran itu kita lihat dulu dari aspek siapa yang disembah. Itu dulu. Umat Islam menyembah kepada hakikat yang maha suci. Saking sucinya, Anda mau melempari batu nggak bisa, karena dia bukan makhluk. Nah sekarang kalau Tuhan mau lempari batu, kepalanya pecah nggak? Ya pecah lah, kan banyak yang lempar. Nah itu yang Anda tuhankan. Nah sekarang saya tanya Bang Juma nih, di dalam Islam Bang Juma yang diimanin secara keseluruhan apa aja itu? Saya pengen tahu itu. Yang diimani Al-Quran dan hadis. Ya itu yang kami imani. Sehingga kami sehingga dua kitab ini menjadikan kami yang seperti sekarang ini. Cita-cita kami ya insan kamil, menjadi manusia yang sempurna. Sempurna dalam arti penyembahan kepada Allah dan sempurna kepada hubungan kami kepada sesama manusia. Islam Al-Quran yang membimbing kami untuk itu. Nah sekarang apakah Bible yang membimbing Anda kemudian untuk menyembah Yesus? Kalau Anda mengatakan iya, mana dalilnya? Yesus mengajarkan agar Kristen mempertuhankan dirinya. Ada nggak dalilnya? Tidak ada sih, sama sekali sampai sekarang belum saya. Ya nggak ada. Berarti landasan ketuhanan yang ada di dalam iman saudara itu cuma doktrin dogma. Bagaimana ceritanya manusia dikasih akal, tetapi dalam hal keyakinan hanya berdasar dogma? Percuma dong Tuhan memberikan akal kepada kita. Tuhan itu kan maha tahu. Berarti Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Tuhan tahu seperti apa Tuhan memberikan penjelasan, keterangan, aturan, perintah dan larangan kepada manusia. Tapi kalau tidak ada perintahnya, lalu kemudian manusia itu terlunta-lunta kemudian menyembah kepada sesamanya manusia, ini Tuhan, bukan dia yang mewahyukan buku tersebut. Andai saja Yesus Tuhan, tetapi di dalam Bible itu tidak ada perintah untuk menyembah kepada Yesus, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan pesan supaya manusia itu kemudian mempertuhankan dirinya. Itu kalau dia Tuhan, maka dia tidak layak jadi Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu harus menyatakan sesuatu kepada ciptaannya
dengan perkataan yang sesuai dengan akal manusia itu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan yang mengutus manusia menjadi pemimpin di atas muka bumi sebagai penakluk. Tapi Tuhan pula yang memberikan buku panduan, tapi tidak selaras dengan akal. Bagaimana ceritanya? Sedangkan pabrik mobil, ketika mereka mencetak mobil, maka buku panduan mobil tersebut pasti akan berkesesuaian dengan mobil tadi. Kulkas, ketika kita beli kulkas, ada panduan kulkasnya. Tidak mungkin kemudian panduan, dan tidak mungkin kemudian kulkas itu buku panduannya membahas tentang sepeda. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Pak Bri ini tahu, ini produk saya yang bikin pintunya, saya yang bikin lemarinya, saya yang bikin raknya. Maka keterangan-keterangan tentang pintu, rak dan seterusnya itu harus terurai dengan konsep yang ada. Lah ini Tuhan memberikan otak kepada manusia, lalu memberikan firman di dalam sebuah buku. Tapi antara otak dan buku bertentangan. Ini Tuhan yang gagal. Atau jangan-jangan buku yang Anda jadikan sebagai kitab itu bukan firman Tuhan, dan Tuhan yang Anda sembah itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Aduh, merinding kan? Kalau Islam kan tidak. Al-Quran, akal. Ada enggak yang bertentangan dengan akal manusia, dengan akal manusia yang jujur dengan Al-Quran? Ada enggak? Tidak. Contoh misalnya, ketika turun Al-Quranul Karim, ayat pertama dari surah pertama, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa kata Al-Quran? Iqra. Apa itu Iqra? Bacalah. Nah sekarang manusia diutus ke atas muka bumi ini menjadi pemimpin. Bagaimana seorang bisa menjadi pemimpin kalau dia tidak membaca? Orang jadi profesor, apa awalnya? Membaca. Orang menjadi dokter, apa awalnya? Membaca. Mau jadi apapun kita yang tujuannya memimpin, berfaedah, berguna bagi kehidupan diri kita dan kehidupan orang lain dan bahkan untuk alam semesta, maka poin utamanya adalah membaca. Baca dengan pikiranmu, baca dengan perasaanmu, baca dengan matamu, baca dengan hatimu, baca. Maka pencapaian tertinggi yang dapat ditemukan oleh manusia di atas muka bumi ini karena ikra, membaca. Orang menemukan pesawat karena ikra. Orang menemukan listrik karena ikra. Orang menemukan komputer karena ikra. Semua karena ikra. Ini baru firman Tuhan. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ikra, baca kata Allah. Baca. Wa rabbukal akram. Baca dengan nama Tuhanmu lah yang maha mulia itu. Allati 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang manusia tidak ketahui. Karena Tuhan itu maha mengetahui, maka aspek kitab suci harus sebagai penjabar, sebagai pembimbing, sebagai pengajar, sebagai instruksi, perintah dan larangan. Harus komprehensif di dalamnya. Tidak bisa akal-akalan. Nah ini di kitab Anda apa? Pada hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Apa? Tuhan kok lahir? Ini sudah ini gagal. Tuhan kok ada kayak gitu kali? Sudah disetting. Tidak mungkin akal sehat manusia bisa menerima Tuhan lahir. Yang namanya lahir berarti hal yang baru. Yang namanya Tuhan bukan hal baru. Tuhan itu tak ada yang mendahului. Dia yang maha awal. Tak ada yang mendahulinya. Loh kok ada Tuhan baru? Berarti lebih duluan ibunya daripada dia. Ini bukan Tuhan. Tapi dituhankan. Kenapa dituhankan? Karena gagal akal. Kenapa gagal akal? Karena mengikuti nafsu. Kenapa mengikuti nafsu? Karena nggak mau taat perintah. Kenapa nggak mau taat perintah? Karena tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena pada dirinya dikuasai makhluk gaib. Apa itu? Makhluk halus. Apa itu? Iblis. Lucifer. Tidak ada kejatuhan di atas muka bumi ini. Bukan karena perut. Semua karena perut. Adam jatuh karena perut. Bukan karena wanita. Tapi karena perut.
Makanya Al-Quran mengatakan, makanlah hal-hal yang halal dari bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan menjatuhkan manusia dari aspek perut. Makanan. Orang disumpah Al-Quran sebelum menjabat. Orang disumpah pakai Bible sebelum menjabat. Demi Allah, demi Tuhan, saya akan melakukan amanah. Apa yang terjadi? Korupsi, koruptor, nepotisme. Kenapa? Perut. Al-Quran pun dilanggar, kitab suci pun dilanggar karena perut. Jadi kalau ada agama, tidak ada lagi larangan, jangan makan ini, jangan makan itu, berarti agama ini sudah berkongko-kongko dengan hal pembebasan terhadap penghambaan manusia terhadap Sang Khalik. Makan semua dimakan, minum semua diminum. Bagaimana? Sementara iblis masuk ke dalam zona penyesatan terhadap manusia melalui perutnya, makanannya. Makanya kenapa babi itu diharamkan? Untuk menguji manusia. Mana yang di antara mereka yang bisa menahan nafsu dari hal-hal yang diinginkan oleh perutnya? Mana yang benar-benar mengikuti perintah Tuhan? Mana yang tidak? Karena iblis gemar kemudian hal-hal yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, maka iblis memoles semuanya itu. Hukum-hukum Tuhan. Sebenarnya. Iya, silakan. Tuhan Yesusku, mohon petunjukmu. Di dalam Matius 7 nomor 15, di situ dikatakan bahwa waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Tanda-tanda nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, tanda-tanda pengikutnya, tanda-tanda buahnya. Bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermukjizat pakai namaku. Dan itu Anda lakukan barusan. Tuhan Yesusku. Nah, Anda memanggil Yesus Tuhan, itu tanda-tanda dari buah nabi palsu. Coba Anda baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Makanya di data nomor 22-nya dikatakan begini, bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Apa katanya? Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripada aku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya. Anda hari ini boleh dengan serampangan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Boleh, boleh, sangat boleh, sangat boleh. Tapi ketika Anda mendudukkan akal Anda pada koridor yang sesungguhnya, yaitu alat untuk mendeteksi antara hak dan yang batil, antara yang benar dan salah, maka Anda akan menemukan diri Anda pada kekonyolan yang nyata. Bagaimana mungkin Anda memanggil oknum yang justru akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Coba Anda baca tuh. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaannya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Atas kehendak siapa? Alan, noise Alan. Dimute dulu Alan. Ya. Atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Anaknya Tante Maria. Atas kehendak siapa? Kan syaratnya harus kehendak Bapa. Atas kehendak siapa? Bapak. Di mana Allah Bapa memerintahkan sembahlah Yesus? Di mana? Di mana? Di Bible. Ya, tunjukkan dalilnya. Di mana itu tertulis? Kalau ada, saya nikah lagi besok. Enak banget itu. Mana? Mana dalilnya? Sembahlah Yesus. Mana? Enggak ada. Maka siap-siap aja Anda diusir. Ketika akal Anda pensiunkan, sebagaimana apa yang diceritakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 21-22,
Maka inilah yang terjadi. Akal Anda dikebiri, otak Anda nggak berfungsi. Yang Anda cuman imani aja, yang ada cuman imani aja, percaya saja. Bukankah Yesus mengatakan kasihilah Tuhan dengan akal budimu? Berarti harus akal ini menjadi ujung tombak. Kita datang-datang ke suatu tempat, kita disuruh menyembah kepada anak orang. Ibunya yang melahirkan anaknya ini semanda kepada anaknya. Bapak tirinya nyembanda kepada anaknya. Saudara-saudaranya nyembanda kepada ini. Yohanes sepupu sekalinya menyembanda kepada dia. Elisabeth dan Zakaria, om dan tantenya menyembah enggak kepada orang ini? Tidak ya. Tidak. Lalu kalian itu siapa kok datang-datang nyembah anak orang? Kan dia sudah mengatakan waspadalah, akan datang penyesat dan akan menyesatkan banyak orang. Iya, benar. Nih. Baru paham nih jadi. Boro-boro kaum keluarganya nyembah malah dibilang Yesus orang gila. Orang gila. Lah gimana itu? Markus 3:21, Bang. Loh, Markus 3:21, Bang. Anda baca, Bang. Boro-boro mereka menukankan Yesus, malah dibilang gila Yesus. Bacalah. Markus 3:21, Bang. Ya udah ada paham tadi yang sampaikan Bang Juma, ya benar-benar. Tidak ada yang menyembah dari kakeknya. Nggak ada yang menyembah. Bla bla bla. Ya benar sih. Nggak ada. Ada yang dibodoh-bodohin, benar sih. Gitu dong. Ini maksud saya. Ya, kita diberi akal oleh Allah. Kami umat Islam itu mengatakan Islam itu agama yang hak, agama yang benar, karena kami telah mengikuti pengajaran Al-Quran menggunakan akal sebagai alatnya, sebagai filter. Benar tidak ini? Benar tidak ini? Tapi ternyata akal mengatakan benar. Iya. Ya. Baru kebaca semuanya ini. Nah begitu saudaraku ya. Jadi ya cobalah, saya tidak mengajak Anda untuk menjadi pengikut Rasulullah atau menjadi Islam, enggak. Tapi akal manusia memang saya benar, Bang Juma. betul. Akal manusia itu satu paket dengan Al-Quran. Datang kepada Al-Quran. Al-Quran juga yang datang kepada Anda. Ketika Al-Quran mengejar akal sehat Anda tapi Anda berlari, itu artinya Anda kufur. Coba, di mana lagi di dunia ini tidak ada Al-Quran? Setiap hari dibacakan Al-Quran. Masjid-masjid membacakan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Quran digaungkan di mana-mana. Kalian aja yang berlari, tetapi semakin Anda berlari, Al-Quran akan semakin menghimpit kalian dengan kebenarannya. Gak bisa Anda lolos. Mau lari ke mana? Ya benar ya. Begitu juga sebaliknya. Semakin Anda kejar Bible dengan akal, Bible akan semakin menjauh meninggalkan Anda. Kenapa? Karena memang unsur paketnya tidak bisa dipaketkan dengan akal. Semakin Anda mengejar Bible untuk masuk akal, semakin akan menjauh Bible itu. Begitu juga sebaliknya. Semakin Anda menjauh dari Al-Quran, Al-Quran akan mengejar otak Anda itu. Kenapa? Karena Tuhan pencipta kita memberikan chip memori berupa akal di kepala yang berkesesuaian dengan kitab sucinya, wahyunya Al-Quranul Karim. Anda mau lari kemanapun, Anda akan dikejar dengan kebenaran Al-Quran. Begitu juga sebaliknya. Mau Anda menggunakan ilmu apapun terhadap Bible, tetap aja irasional. Makanya belum ada orang menjadi pakar ilmuwan dengan menggunakan Al-Quran sebagai menggunakan Bible sebagai asasnya. Belum ada negara yang hebat di atas muka bumi ini, meskipun mayoritas penduduknya, presidennya, menteri-menterinya semuanya Kristen, tidak akan pernah bisa menjadikan Bible sebagai asas negaranya. Gak bisa. Kenapa?
Kenapa? Karena Bible semakin dipelajari akan semakin menjauhkan manusia itu dengan akalnya. Bagaimana mungkin Tuhan datang jadi manusia? Setelah jadi manusia, diludahin sama ciptaan, ditampar sama ciptaan, ditelanjangin sama ciptaan, ditombak sama ciptaan, digantung sama ciptaan, mati. Akal mana yang bisa make itu? Nggak bisa. Maka semakin dipelajari, akal akan semakin menjauh. Berbeda dengan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanas'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khanti'ah. Falyad'u nadiya. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Sesuai dengan akal. Tak ada yang bertentangan dengan akal. Tapi kalau yang Anda punya, pada mulanya bumi kosong, roh Elohim melayang-layang. Apa itu? Dan Al-Quran. Iya, gimana Bang? Kosong ada air. Sadu banget tadi itu. Al-Quran. Ini Al-Quran kalam Allah. Perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Kalamullah, perkataan pencipta alam semesta. Bagaimana tidak indah? Pasti indah, karena ini adalah perkataan pencipta kita, bukan perkataan manusia biasa. Sedangkan ini bukti kebenaran itu, sahabat. Kebenaran itu akan selalu diungkap, bukan diumpetin, Al-Quran kemudian dijabarkan dengan aslinya, original teksnya. Tidak seperti kitab Anda, disembunyikan aslinya. Ada apa? Katanya firman Tuhan, kok diumpetin? Saya nggak bisa ngomong apa-apa Bang Juma, soalnya tadi demi Tuhan Yesus saya sampai netes dengan apa ayat tadi itu. Sahdu banget. Ya, kitab Anda juga sahdu sebenarnya. Kalau Anda bisa membacakannya dalam bahasa Yunani, Anda juga sahdu. Saya mata pendengarnya itu. Nah, demi Tuhan Yesus. Pasti bahasa Yunani yang kemarin itu. Dan kalau misalnya kitab saudara yang dibacakan kemudian, apakah sama rasanya? Contoh. Kayak beda-beda saya. Otan olos kosmos ke pastesle kai otan esos patistike kai parapesotan oi aura ono iksan kai to agiopema katego pike pano tau meti marfi pariste. Sama ndak? Jarang dengar di gereja, cuma penyampaian, cuma kayak sama ndak itu? Esi agopi menos moyus sena ai mai poli apkaristi menos. Sama ndak yang tadi? Sama ndak? Satu orang yang sama, suara yang sama, tapi susah untuk. Kenapa? Karena ini bukan kalamullah, ini perkataan orang. Otan olos kosmos aice baptistei kai otan eisos
baptis ti kekai proset potan au urau oi anoiksan. Agak tuh. Udahlah. Ya, sekarang semuanya kita kembalikan kepada saudara bahwa tugas kami hanya memberikan peringatan. Anda mau beriman silakan, Anda mau kufur tentang kebenaran yang kami sampaikan juga silakan. La ikraha fid din, tak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Tidak seperti dalam kaidah agama saudara. Pergilah beritakanlah kepada seluruh makhluk, barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Saya kira begitu untuk sementara. Saya bikin kopi dulu campur masako. Silakan, yang mau ambil alih silakan. Akhi Sugi, kok enggak? Mangga. Berarti itu blenderku bahasa Yunani ya, kosmos. Ih. Kosmos. Apa Mi? Itu tidak ada sudah. Hermosa sudah ada. Baru aku tahu. Kosmos. Pengikut kenapa sih? Kenapa kok nggak pakai akalmu bro? Pakailah akalmu ah. Baru aja selama 1 bulan ini aja ngikutin yang minggu-minggunya 4 minggu ini. Bro, kamu bahagia dalam keadaan seperti ini kah? Kalau saya dengar tentang penceramanya dari Bang Juma, ya cukup terbuka juga sebenarnya, batin semua dari akal, pikiran semua sih. Tapi Masa? sama ini juga sih sebenarnya, tapi saya harus gimana sih? Harus saya mempertanyakan dulu suatu yang harus saya belum bisa dijelaskan sama pendetanya, itu salah satunya. Kayak Kira-kira kalau kamu bertanya kamu pada pendeta, apa yang kamu tanya? nanti aja, nanti saya kasih tahu di sini setelah saya mempertanyakan. Ini sangat rahasia buat saya. Yang apa Ya kira-kira apa? Nanti Bang Juma menjawab. Blender kue. Nanti Bang Blender Juma. kue. Kosmos tidak itu Ji, bukan bahasa Yunani ya. Kira-kira nanti kira-kira kau bertanya pendetamu apa? Kau tanyalah Bang Juma apa? Supaya ada perbandingan gitu loh jawabannya nanti. Bener Apa sih itu? Menyesalkan beli. Menyesalkan beli. Apa sih itu? Bener bisa-bisa aja. Blender kue bahasa Yunani paling kosmos Yunani itu paling Yunani itu kosmos tadi disebut sama Bang Juma ya. Bisa-bisa aja bener apa? Ada deh. Kosmos. Tapi demi Tuhan Yesus tadi itu sampai menetes air mata Mi dengar ayat Kau Tuhan Yesus terus orang Al-Quran, kau Tuhan Yesus. Dah tanya itu Tuhan. Itu mah dia, biarinlah Bunda Rama. Jangan diprotes, biarin aja orang masih dia meyakini Yesus Tuhannya kok. Kosmos itu artinya apa Bunda Rama? Tunggu 1 bulan Agustus Blender. ini aja, Bang Juma habis itu Dunia. kamu tuntun saya lebih. Kemarin yang tetangganya Bang Juma ini bukan? Yang siapa? Menyenyehe siapa tuh? Beda. Beda orang. Beda. Ini baru dia 2 kali masuk kelas. Ini kan mata kuliah di sini 3 SKS saja. Soalnya Nanti kemarin pertemuan nangis juga keempat itu. sudah bisa syahadat. Saya mau buka on cam nih tapi tidak bisa, baru sedikit. Iya, Ya, nanti ya udah nanti aja kalau mau syahadat mau kita syahadat. mintakan. Iya, tapi aku mau selesaiin dulu nih yang 4 minggu ini dulu.